Halo, saya Desti dan Artika akan menjelaskan definisi, struktur, dan unsur kebahasaan dari if conditional. Berikut penjelasannya. Definition if conditional. Dalam bahasa Indonesia, conditional sense berarti kalimat pengandaian. Kalimat ini bisa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan yang terjadi, atau menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas types of conditional sentence. Di sini, if conditional sentence memiliki 4 tipe, yaitu type 0, type 1, type 2, and type 3. Kita mulai dari yang type 0. Conditional type 0 menyatakan fakta yang aktual. Conditional type 0 biasanya nggak bisa disebut if conditional, karena if conditional itu kan kalimat pengandaian. Sedangkan jika conditional type 0 itu berupa fakta. Kita ambil contoh. If you touch fire, you get burned. Jika kamu menyentuh api, kamu akan terbakar. Itu fakta kan? If you touch fire-nya itu sebagai syarat. Sedangkan you get burned yaitu sebagai result atau hasil yang didapat jika syaratnya terpenuhi. Atau contoh lainnya, people die if they don't eat. Orang mati jika mereka tidak makan. Itu berupa fakta. Sekarang kita akan membahas struktur rumusnya yang bisa dipakai, yaitu if plus simple present, plus simple present. Atau bisa kita balik, simple present plus if plus simple present. Selanjutnya, kita masuk ke type 1. Conditional sentence type 1 disebut pengandaian yang nyata. Type 1 ini menunjukkan sebuah pengandaian yang sangat mungkin untuk terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kita ambil example, I will go shopping if I have free time. Saya akan pergi berbelanja jika saya memiliki waktu luang. If I have free time yaitu sebagai syarat. Rumus strukturnya yaitu if plus simple present, plus simple future. Atau bisa kita balik, simple future plus if plus simple present. Sebagai catatan, simple present adalah pola kalimat yang menggunakan verb 1. Sedangkan simple future adalah pola kalimat yang menggunakan will plus verb 1. Kita ambil contoh lain, if they come, I will be happy. Lanjut, kita ke type 2. Conditional sentence type 2 is present unreal atau tidak nyata, yakni sebuah pengandaian yang tidak dapat terjadi sekarang. Example, if it rained, I will not be here. Seandainya ini hujan, saya tidak akan ke sini. Kalimat ini merupakan pengandaian saja, karena faktanya sekarang tidak hujan, jadi saya di sini. Contoh lainnya, he would finish his school project if his laptop were not broken. Dia akan menyelesaikan tugas sekolahnya jika laptopnya tidak rusak. Kalimat ini merupakan pengandaian saja, karena faktanya laptop dia rusak, jadi dia tidak bisa menyelesaikan tugas sekolahnya. Struktur rumusnya, if plus simple past, plus past future. Atau bisa kita balik, past future plus if plus simple past. Sebagai catatan, simple past merupakan pola kalimat yang menggunakan verb to. Dan jika kita menggunakan to be, kita harus menggunakan were untuk semua subjek. Sedangkan past future adalah pola kalimat yang menggunakan would plus verb 1. Kita masuk yang terakhir yaitu type 3. Conditional sentence type 3 adalah kalimat pengandaian untuk yang tidak mungkin terwujud karena waktunya sudah terlampaui. Contohnya, if I had known you were in hospital, I'd have visited you. Seandainya saya tahu kamu di rumah sakit, saya pasti akan mengunjungimu. Kalimat ini merupakan kalimat pengandaian yang tidak dapat terwujud karena pengandaiannya terjadi di masa lalu. Faktanya, saya tidak tahu kemarin kamu di rumah sakit. Jadi, saya kemarin tidak mengunjungimu. Selanjutnya kita ke struktur pola kalimatnya, yaitu if
plus past perfect, plus past future perfect. Atau bisa kita balik, past future perfect plus if plus past perfect. Dengan catatan, past perfect merupakan pola kalimat yang menggunakan subject plus had plus verb 3 sebagai predikat. Sedangkan past future perfect merupakan pola kalimat yang menggunakan subject plus would have plus verb 3 sebagai predikat. Contoh lainnya, if I had worked harder, I would have passed the exam. Faktanya, tetapi saya tidak bekerja keras dan saya tidak lulus ujian. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas language features. Yang pertama itu ada simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Simple present tense digunakan pada conditional sense type 1. Simple present tense itu dari verb 1 yang berupa kata kerja biasa yang menunjukkan aksi atau keadaan, atau berupa to be, yaitu is, am, are. Rumus simple present tense, subject plus verb 1 plus object. Verb 1 akan ditambahkan s atau is apabila subjeknya she, he, it, atau kata benda yang bersifat tunggal. Yang kedua ada simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Pada bentuk kata kerja ini, waktu kejadian, yesterday, last 2 days, last year, atau periode waktunya, for 2 months, for a day, for an hour, atau dapat disebutkan secara spesifik. Simple past tense dapat digunakan conditional signs type 2. Rumus simple past tense, subject plus verb 2, yaitu past tense. Yang ketiga ada simple future tense. Simple future tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang terjadi di masa depan. Simple future tense dapat digunakan untuk conditional sense type 1. Ada dua rumus, yaitu menggunakan kata kerja dan rumus tidak menggunakan kata kerja. Rumus menggunakan kata kerja yaitu subject plus will plus verb 1. Tapi kalau rumus yang tidak menggunakan kata kerja akan ditambahkan dengan be. Jadi subject plus will plus be plus adjective atau noun atau adverb. Sekian dari saya dan Ariska. Kami ucapkan terima kasih.